Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat ya. Senang sekali saya Dinda Ruis kembali menjumpai Anda di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Makassar cuacanya sedang mendung di luar sana. Sebentar lagi hujan sepertinya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini. Karena saya kembali menjumpai Anda dengan program yang menginspirasi di edisi kali ini di hari Kamis 13 Juli 2017. Nah, salah satu yang akan saya perbincangkan di pagi hari ini adalah tentang Lentera Negeri. Nah, kira-kira seperti apa sih satu wadah ini ya, yang memang katanya sih untuk menerangi pendidikan anak bangsa dengan Lentera Negeri adalah tema kita. Saya akan langsung tanyakan kepada teman-teman dari Lentera Negeri yang sudah hadir di studio Sapa Makassar pagi hari ini. Ada Bintang Hari Putra. Selamat pagi, Bintang. Baik, ini merupakan koordinator umum ya dari Lentera Negeri. Oke, nama yang cukup unik ya. Mungkin pemirsa ingin tahu sebenarnya apa sih Lentera Negeri itu dan kenapa temanya nih menerangi pendidikan anak bangsa. Oke, jadi Lentera Negeri kan sebenarnya awal terbentuknya itu dari 17 Agustus 2013. Awal terbentuknya mungkin sebelum Lentera Negeri seperti sekarang, kami mungkin diawali dari kegiatan penyerahan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu di sekitar di pinggiran-pinggiran kota Makassar. Contohnya itu di BTP, ada di Rapokaling, ada di Dayak. Jadi sampai sekarang kita sudah berikan beasiswa itu dari 2013 sampai sekarang itu ada 13 anak. Nah, dari situ kemudian muncul niat dari relawan-relawan untuk membuka semacam kelas ngajar untuk adik-adik yang memang kondisinya agak sedikit jauh dari kata maksudnya yang lingkungan yang tidak terlalu tidak terlalu layak ya. Seperti contohnya di BTP yang di Blok AE, di Rapokaling, dan kita juga ngajar di panti asuhan. Makanya sampai sekarang itu sudah ada sekitar 5 titik kita ngajar dan rutin masuk tiap hari Minggu. Baik, jadi ternyata memang bergerak di bidang pendidikan ya, tapi lebih khusus kepada anak-anak yatim piatu dan juga kurang mampu. Oke. Total sudah berapa tahun sejak didirikan hingga sekarang dan sudah seperti apa perkembangan dari Lentera Negeri ini? Oke, kalau sekarang sudah sekitar 4 tahun, hampir 4 tahun. Kalau masalah perkembangannya, kita juga sudah bukan cuma bergerak di Kota Makassar. Sekarang juga kita jadikan agenda rutin kegiatan yang ke desa. Jadi di desa itu kita bangun rumah baca. Kita namakan Bakti Sosial Lentera Negeri. Itu kami lakukan sudah dari 2014 sampai sekarang. Ada sekitar sudah 5 desa yang kami kunjungi, dan di desa itu kita buat semacam rumah baca, karena kan yang sulit, maksudnya kami lakukan yang seperti itu karena kita tahu kalau di desa-desa itu sangat jarang mungkin orang yang mau datang untuk distribusi buku. Makanya kami dengan sukarela kumpul buku di Makassar, kemudian dibawa ke desa untuk dibuatkan rumah baca. Baik. Seperti itu. Itu salah satu kegiatan ya dari komunitas ini Lentera Negeri yang ternyata ya cukup lumayan lama lah ya, 3 tahun semenjak didirikannya hingga dengan sekarang. Terkait dengan komunitas ini, sudah berapa banyak jumlah yang bergabung di Lentera Negeri, dan apakah memang hanya ada di Makassar atau juga ada sebenarnya ada di daerah-daerah lain selain di Kota Makassar? Jadi kalau untuk jumlah anggota relawannya itu sekarang ada sekitar 180 relawan. Ini juga Kak, saya enggak panggil Kak ya. Enggak apa-apa. Di sini juga Kak kan kami buat semacam ada semacam training untuk rekrutmen relawan. Baik. Nah, seperti kan insya Allah ini kegiatan bulan 9 nanti kami akan adakan rekrutmen. Dan sekarang itu kemarin sudah pengumuman untuk tahap 1 penerimaan relawan. Kalau jumlah sekarang itu 180 dan sekarang
Lentera Negeri itu masih khusus di Kota Makassar. Mungkin kedepannya rencananya kami akan juga buka kelas di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Kalau saya lihat di tulisan bajunya ya, Lentera Negeri volunteer ya. Itu artinya memang adalah relawan. Jadi semua yang bekerja ya atau ya memang ikhlas begitu bekerja sebagai seorang relawan di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lentera Negeri ini. Seberapa sering sih kalian membuat kegiatan dalam 1 bulannya atau mungkin dalam 1 minggu seperti itu? Kalau kegiatannya kan sebenarnya program Lentera Negeri itu kami punya program rutin. Jadi tiap minggu itu setiap sore jam sudah sholat asar itu kami bagi relawan ke 5 titik. Jadi ada di BTP, Blok AE, ada di Rapokalin Jalan Rege, ada di Jalan Syekh Yusuf, di Panti Asuhan Reski Ananda, ada juga di Dayak. Nah itu kami bagi relawan untuk ngajar di kelas-kelas yang sudah kami buat. Kelas-kelas itu pun kami kerjasama dengan TPA-TPA yang ada di sekitar tempat itu. Nah jadi relawan pun juga bukan cuma sekedar ngajar ya Kak, kami juga punya betul-betul istilahnya kurikulum. Oke. Kira-kira seperti apa ya? Nanti kita akan bahas saja pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Makassar.
Menyenangkan sekali ya bisa melihat senyum bahagia anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak yang berada di Kota Makassar. Mereka sangat bersemangat, antusias untuk mengikuti semua kegiatan yang dibuat oleh teman-teman volunteer dari Lentera Negeri. Saya balik lagi ke Bintang ya, dari Lentera Negeri. Wah, ramai banget ternyata ya sama kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh teman-teman di Lentera Negeri. Yang ramai tadi itu di kegiatan bakti sosial. Bakti sosial, oke. Itu rutin kan dilaksanakan atau seperti apa? Rutin itu Kak. Kalau bakti sosial itu kita laksanakan satu kali tiap angkatan yang kami rekrut. Jadi kami merekrut relawan itu tiap 6 bulan satu kali. Kemudian satu angkatan dari relawan ini kami buatkan sebuah program kerja. Salah satunya itu yang tadi yang di video awal itu English Fun Day. Baik, English Fun Day. English Fun Day itu mungkin bisa saya jelaskan satu-satu ya Kak. English Fun Day kami buat semacam kegiatan evaluasi belajar. Jadi kan melihat sekarang fenomena di sekolah bagaimana mungkin kejenuhan dari siswa belajar karena mungkin mereka hanya dituntut untuk hafalan atau apa. Makanya kami dari Lentera Negeri betul-betul fokus bagaimana membuat pengajaran itu jadi menyenangkan. Salah satu mungkin sudah tergambar di video bagaimana kami buat materi dengan metode fun supaya anak-anak bukan hanya sekedar menghafal tapi memang betul-betul memahami apa substansi dari apa yang mereka ingin pelajari. Makanya ada English Fun Day. English Fun Day itu kami gabung itu Kak ya. Kan ada 5 titik. 5 titik sekolah dari Daya, dari BTP. Itu kami gabung ke satu tempat. Kemudian kami buatkan semacam games, semacam evaluasi belajar. Karena kan tiap kelas itu punya kurikulum. Jadi tiap 6 bulan kurikulumnya kami perbaharui. Itu pun kami akan uji coba ataupun kami akan evaluasi pas di acara English Fun Day ini. Oke, jadi ternyata memang membuat anak-anak bisa lebih tertarik lagi belajar bahasa Inggris ya. Ternyata dengan English Fun Day. Itu emang rutin setiap minggu atau kalau gimana? English Fun Day itu Kak satu kali dalam 6 bulan. Jadi dia itu bentuk kegiatan evaluasi setelah belajar 6 bulan. Jadi belajarnya yang tiap minggu, lalu evaluasinya akan dilaksanakan 6 bulan sekali ya di English Fun Day dan semua anak-anak boleh ikut di situ ya. Dari tiap kelas itu semua ikut. Tadi saya juga sempat lihat di video bahwa juga ternyata sebelum melaksanakan kegiatan untuk para volunteer juga ada pembelajaran dulu ya. Training dulu ya. Training ya, betul. Jadi itu Kak ini kan rencana bulan 9 itu kami akan adakan rekrutmen relawan. Bulan lalu itu kami sudah buka pendaftaran dan sudah ada 81 orang yang lolos untuk tahap pertama. Jadi nanti akan ada seleksi selanjutnya bagaimana supaya kami bisa menerima relawan. Salah satu metodenya itu training and volunteer tadi yang sudah dilihat di video. Di situ kami laksanakan selama 2 hari. Baik. 2 hari itu sekarang itu sudah angkatan ke-7. Training volunteer 7. Jadi di situ sesuai dengan tujuan Lentera Negeri kami bukan cuman peduli kepada anak yatim sama kurang mampu, tapi juga kami peduli sama bagaimana bisa mengembangkan potensi dari relawan, bagaimana kami lebih lebih menekankan bagaimana kepekaan sosial terhadap kejadian-kejadian mungkin ketimpangan khususnya dalam bidang pendidikan nggak usahlah terlalu jauh, tapi di sekitar Kota Makassar lah dulu, seperti itu. Jadi ternyata memang dengan langkah kecil dari teman-teman volunteer ini, mereka daftar saja sudah sangat luar biasa ya, kan ada diseleksi, lalu ya setelah mereka terpilih, lolos, itu akan ada training of volunteer. Jadi memang betul tidak hanya serta-merta lo masuk, tiba-tiba langsung mengajarkan pada adik-adik, tapi juga memang harus ada pelatihannya dulu ya. Diajarkan kurikulum, tadi katanya juga ada kurikulum ya. Itu kurikulumnya seperti apa untuk volunteer ini? Oke, jadi kami sebenarnya sangat kan yang kami lihat sekarang di pendidikan khususnya di Indonesia itu kurikulum satu untuk semua. Itu kan maksudnya kalau secara kasat mata kita
seolah memaksakan kurikulum itu semua sama, padahal kita tidak lihat kondisi-kondisi tiap daerah. Misal contohnya, nggak mungkin kita ngajarkan padi ke Papua. Papua kan sagu. Nah, makanya kami di Lentera Negeri mencoba membuat kurikulum tidak satu untuk semua, tapi bagaimana kebutuhan tiap masing-masing kelas. Jadi 5 kelas itu kan punya kurikulum yang berbeda, tergantung bagaimana kebutuhan adik-adik di sana. Jadi mungkin kelas BTP mungkin butuhnya main-main drone yang kayak tadi, kelas Daya mungkin butuhnya yang belajar-belajar tari, seperti itu. Jadi kami tidak seragamkan, semuanya berbeda sesuai dengan bagaimana minat dan keinginan adik-adik di sekolah anak negeri. Jadi memang ternyata ini sudah dipikirkan secara matang ya. Tidak semua anak-anak punya kebutuhan yang sama gitu terkait dengan pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Kira-kira apa aja sih sebenarnya yang juga nih menjadi bahan-bahan yang diajarkan kepada adik-adik kita ya semua, nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Makassar. Anda kembali bersama saya Edwin Darwis di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Menerangi pendidikan anak bangsa dengan Lentera Negeri adalah tema kita di pagi hari ini. Saya masih bersama dengan teman-teman dari Lentera Negeri. Bintang tadi mengatakan memang bahwa tiap minggu memang ada kelas ya di 5 titik yang ada. Nah, apa aja yang diajarkan kepada adik-adik kita di 5 titik sekolah ini? Oke, jadi beda-beda dong ya? Ya, beda-beda. Jadi kalau masalah pengajaran, masalah apa materi yang kami bawakan itu kan sebelum kami masuk ada yang namanya rapat per kelas. Jadi tiap kelas itu ada koordinator. Nah, jadi koordinator yang koordinir relawan-relawannya untuk buat semacam rapat untuk rangkumkan sebuah kurikulum untuk satu kelas untuk 6 bulan ke depan. Seperti itu. Materi-materinya itu seperti yang umum itu kita berikan itu bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris bukan matematika atau apa? Karena dengan bahasa Inggris mungkin mereka kan yang apalagi sekarang lebih marak dengan bahasa Inggris itu mereka bisa mungkin suatu saat ya mungkin cita-cita yang terlalu tinggi, tapi kan tidak ada yang mustahil kata. Semoga siapa tahu mungkin kedepannya anak-anak ini bisa insya Allah bisa keliling dunia lah. Jadi pasti ada manfaatnya yang diajarkan ini ya, khususnya bahasa Inggris. Kemudian kami juga yang kedua, kami sebenarnya lebih ke pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Karena mungkin kalau misalnya kami buat semacam pengajaran seperti sekolah, itu pasti agak kaku dan agak monoton bagi anak-anak. Makanya kami buat semacam materi secara fun. Seperti ini yang di BTP. Ini di BTP. Ini kami buat bagaimana mereka mewarnai. Kami juga ini kelas kelas tematik itu kami buat semacam games yang namanya terserhan. Istilahnya cari harta karun tapi dalam bentuk pos. Jadi di situ sambil mereka bermain, mereka juga belajar. Karena anak-anaknya memang bukan yang istilahnya harus duduk diam, dengar, terima hafalan, tapi mereka aktif dan mereka menurut saya akan lebih paham ketika mereka langsung rasakan maksudnya apa ilmu yang akan kami sampaikan. Mereka kami libatkan langsung, bukan cuma sekedar duduk, kamu harus tahu, kamu harus hafal ini. Kalau sudah hafal kamu sudah dapat 10. Ini mungkin bisa dilihat tadi. Kita akan hadirkan lagi video mungkin tadi nanti bagaimana adik-adik kita nih selama program berlangsung nih memang penuh dengan keceriaan gitu ya, senyum di mana-mana, antusias sekali. Dan ini pun mungkin juga karena yang ngajarin anak-anak muda semua juga ya. Jadi ikut semangat adik-adiknya. Nah, untuk pemirsa yang mau bergabung nih di penghujung kita di Sapa Makassar, gimana sih biasanya mungkin kalau mereka nih ternyata ingin ikut serta menjadi orang-orang yang memberikan inspirasi kepada adik-adik kita di 5 sekolah yang ada di Kota Makassar ini, gimana caranya? Kalau caranya kami sangat welcome ketika ada mungkin kakak-kakak, ada dari berbagai profesi pun juga bisa ikut ngajar. Kalau mau ngajar mungkin bisa datang ke sekretariat kami
Di mana tuh? Jalan Perintis, BT Antara, Blok C 12 nomor 1B. Oke. Nah, jadi di situ bukan cuma jadi tempat tinggal, tapi kami juga sering buat semacam diskusi, khususnya bagaimana tentang pengembangan pendidikan mungkin, atau mungkin ada isu-isu pendidikan, pasti kita angkat sebagai diskusi. Seperti yang kemarin itu ada kebetulan relawan Kak Taufan, dia baru pulang dari Pare, dia langsung buat semacam pelatihan IELTS. Di sekret untuk relawan-relawan. Informasi tambahan mungkin bisa didapatkan di mana? Ada sosial media yang bisa di-follow oleh teman-teman kita atau pemirsa Kompas TV? Sosial medianya mungkin bisa di-follow di Instagram Lentera Negeri, itu @lenteranegeri, enggak pakai spasi. Atau di websitenya di www.lenteranegeri.org. Seperti itu. Nah, terakhir nih untuk Bintang yang mewakili teman-teman dari Lentera Negeri gitu. Apa sih harapannya khusus untuk pendidikan di Kota Makassar saat ini, apalagi dengan hadirnya Lentera Negeri gitu? Jadi sebenarnya harapan saya, kenapa sampai sekarang saya juga terjun di kegiatan seperti ini, meskipun sudah sementara kerja, karena saya ingin membuat maksudnya saya ingin pendidikan itu betul-betul bagaimana dia memanusiakan manusia. Jadi pendidikan bukan sekedar memberikan kayak membatasi ruang kreativitas anak-anak. Bagaimana ketika anak-anak itu dinilai kayak mereka dilihat sebagai hanya angka-angka yang tertulis di ijazah. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin bagaimana betul-betul memang pendidikan menanamkan ke anak-anak, bagaimana supaya kelak nanti anak-anak ini juga peka kepada sesamanya. Suatu saat juga anak-anak ini akan bisa membantu sesamanya ataupun menolong nanti orang-orang yang membutuhkan, apalagi khususnya yang di bidang pendidikan yang banyak kita tahu kan, pendidikan di Indonesia sekarang lebih banyak yang putus sekolah. Jadi saya ingin membuat semacam bagaimana bahwa belajar itu bukan cuma di sekolah. Semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Baik. Terima kasih banyak teman-teman dari Lentera Negeri ya. Bintang Hari Putra. Semoga kita tunggu lagi, pasti terus ada kerja-kerja baru gitu ya, aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan lagi untuk adik-adik kita, dan semoga semakin banyak ya, bukan cuma 5 kelas nantinya, akan banyak di Sulawesi Selatan mungkin melebar ya. Dan kita juga tunggu partisipasi dari pemirsa nih untuk bergabung bersama dengan Lentera Negeri, karena nanti akan ada open recruitment ya, sebentar lagi ya. Silakan di follow @Lentera Negeri di Instagram untuk informasi lebih lanjut. Tiba saatnya saya Dindarwis nih pemirsa bersama kru yang bertugas pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Namun jangan kemana-mana, akan hadir Sapa Indonesia dengan informasi lengkap lainnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Sampai jumpa. Kasih, Bintang.